Halo semuanya, selamat datang di paparan edukatif kita kali ini. Wah, saya beneran antusias banget nih buat nemenin teman-teman hari ini. Kita bakal ngelakuin sebuah perjalanan bareng-bareng, menyelami literatur spiritual yang jujur aja dalam banget. Kita mau bedah tuntas sumber-sumber klasik buat ngebongkar satu konsep fundamental. Gimana sih pandangan dari masa lampau ini bisa benar-benar menantang cara kita ngelihat kehidupan, harta, dan pastinya sesama manusia. Konsep ini namanya rahmat atau kasih sayang sejati. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, let's dive into this. Peta jalan kita hari ini simple aja. Pertama, kita bahas makna sejati kasih sayang. Terus lanjut ke etika membantu yang lemah. Ketiga, kehormatan dan harga diri. Keempat, bahaya kesombongan dalam hati. Dan ditutup dengan mendefinisikan ulang kaya dan miskin. Kita masuk ke bagian pertama ya, makna sejati kasih sayang yang jadi fondasi utama dari rahmat. Nah, hal yang paling penting dari sumber kita ini adalah kasih sayang atau rahmat itu bukan cuma sekedar perasaan pasif, bukan cuma soal ngerasa kasihan pas nonton berita sedih di TV, gitu. Lebih dari itu, teks-teks klasik ini nekenin banget kalau rahmat tuh ibarat fondasi spiritual wajib buat siapa aja yang pengen dapat kedudukan tinggi di mata Tuhan. Ini empati yang super aktif. Jadi gini, misal ada orang yang melanggar aturan agama, ajaran ini bilang perbuatannya sih emang harus kita benci, tapi, nah ini kuncinya, zat manusianya, jiwanya itu tetap harus disayangi. Sumber ini nuntun kita buat punya dorongan kuat narik jiwa tersebut biar balik ke jalan hidayah, bukan malah dijudge abis-abisan terus dibuang. Nah, yang benar-benar bikin merinding dari poin ini adalah gimana tokoh besar seperti Rasulullah ngasih contoh langsung soal empati ekstrim ini. Jadi ceritanya, suatu hari ada jenazah seorang Yahudi yang melintas, dan bayangin beliau sampai menitikkan air mata. Waktu para sahabat keheranan, narasi ini ngejelasin kalau beliau tuh nggak ngelihat itu sekedar jenazah dari orang di luar keyakinannya. Beliau nangis karena, ya ampun ada satu jiwa manusia yang kehilangan kesempatan dapat hidayah dan lepas dari bimbingannya. Gila ya, ini benar-benar ilustrasi level empati dan kasih sayang yang luar biasa dalam. Lanjut ke bagian kedua, etika membantu yang lemah atau etika beramal. Setelah kita ngebahas soal getaran kasih sayang di dalam hati, sekarang pertanyaannya, gimana sih wujud nyatanya di dunia luar? Amal yang sejati itu nyatanya butuh keterlibatan kita secara total. Banyak loh orang miskin yang nggak cuma ngalamin krisis duit. Kadang mereka juga lagi pusing sama konflik keluarga, atau bingung arah hidup karena kurangnya pemahaman. Jadi sekedar transfer uang terus ditinggal pergi, well, menurut literatur ini itu bukan solusi tuntas. Ngasih uang tanpa bimbingan malah bisa bikin uangnya dipakai buat hal yang salah kan? Kasih sayang nyata itu berarti kita hadir sebagai teman yang benar-benar ngebantu ngelurusin jalan hidup mereka. Di sini, sumber-sumber kita ngasih standar yang benar-benar tinggi soal konsep ikhlas memberi. Ngambil contoh dari riwayat Sayyidah Aisyah. Percaya nggak, waktu ngasih bantuan, beliau bahkan nolak buat sekedar didoain sama si penerima. Kenapa coba? Karena beliau khawatir banget hal itu bakal ngubah sedekah jadi semacam transaksi bayar jasa doa. Yang mana menurut keyakinan tersebut bisa ngapus semua pahalanya. Seram kan? Di sisi lain, ada yang namanya pemberian beracun. Ini kejadian kalau si pemberi tiba-tiba ngerasa superior, ngerasa berat ngatur-ngatur hidup si miskin, nyuruh-nyuruh, atau ngerasa dirinya lebih mulia. Padahal ya, literatur ini negesin banget kalau kedudukan si penerima itu bisa jadi jauh lebih mulia daripada yang ngasih. And this brilliantly illustrates sebuah ironi perubahan zaman kita. Tokoh klasik Imam Ghazali pernah nyatet fenomena unik di masa lalu. Dulu tuh justru orang kaya yang keliling ngetuk pintu, benar-benar memohon supaya hartanya diterima, saking mereka takutnya sama hisab atau perhitungan di akhirat nanti. Sementara itu orang miskinnya malah ngunci pintu rapat-rapat buat ngejaga harga diri. Coba deh kita refleksikan bentar sama keadaan sekarang. Teks ini seolah udah ngeprediksi kondisi yang berbalik 180 derajat. Sekarang banyak orang rela ngebuang harga dirinya buat ngemis dari pintu ke pintu. Sementara yang kaya malah ngunci pintu rapat-rapat dan jadi super pelit. Coba renungin, perilaku sosial kita sekarang lebih cocok sama era yang mana nih? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kehormatan dan harga diri. Khususnya soal martabat mereka yang lemah. Ini ngebawa kita ke sebuah paradoks modern yang lumayan nyentil. Gimana martabat orang-orang yang benar-benar butuh itu seringkali nggak kelihatan. Zaman sekarang, di era medsos, kita tuh kayak kena wabah oversharing. Baru telat sarapan dikit atau meriang-meriang manja, wah, seluruh dunia langsung tahu. Tapi sebaliknya, teks-teks klasik ini justru nyorotin konsep stoic dignity atau ketegaran diri yang luar biasa. Teks keagamaan bahkan nyindir, orang yang nggak peka bakal ngira orang miskin yang tegar ini tuh orang kaya. Kenapa? Ya karena mereka nggak pernah ngeluh. Masalah hidup yang gedenya udah kayak gunung, disimpan rapat-rapat secara privat. Keren banget nggak sih?
Sejarah dalam literatur ini nyatet kisah-kisah ketegaran yang bikin kita geleng-geleng kepala. Ada kisah orang miskin yang waktu sehat dicuekin, pas sakit malah nolak pemberian karena ngerasa harga dirinya dilukai sama simpati yang udah telat. Terus ada lagi tokoh spiritual, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dikisahkan beliau ini nyimpen demam yang super tinggi dari muridnya. Tebak berapa lama? Setahun penuh tanpa ngeluh sedikit pun. Bahkan narasi sejarah juga nyebutin kalau Nabi Muhammad dan putri beliau, Sayyidah Fatimah, itu sampai milih ganjal perut pakai batu buat nyembunyiin rasa lapar yang ekstrim. Tapi ingat ya teman-teman, para ulama ngingetin kalau standar ketegaran ini tuh buat diri kita sendiri. Kalau kita ngelihat saudara atau tetangga yang menderita, kewajiban kita ya tetap harus langsung gerak ngebantu, bukan malah ngebiarin mereka latihan ketegaran. Aduh, jangan sampai salah kaprah ya. Alright, kita geser ke bagian keempat, bahaya kesombongan dalam hati. Ini racun keangkuhan yang harus banget kita waspadai. Kalau kasih sayang itu kuncinya, teks ini ngewanti-wanti kita soal satu penyakit yang jadi musuh bebuyutannya, kesombongan. Yuk kita urai anak tangga kegelapan ini menurut pandangan spiritual tersebut. Semuanya tuh berawal dari hilangnya kepekaan. Terus, pas seseorang mulai ngerasa enggan, atau nauzubillah, sampai ngerasa jijik pas dekat-dekat orang lemah karena takut tertular, wah, itu udah alarm merah guys. Di titik itu, kesombongan udah mulai ngakar di hati. Akibatnya apa? Konsep ini nyebutin kalau mereka bakal terusir dari rahmat ilahi. Ini benar-benar dipersamakan sama tragedi iblis yang ngerasa dirinya jauh lebih baik. Bahkan ya, ajaran ini tegas banget bilang, punya kesombongan sebesar biji sawi aja di dalam hati, itu udah cukup buat ngeblokir kita dari pencapaian spiritual tertinggi. Sekecil itu, efeknya segede itu. Terus, apa dong penawarnya? Teks-teks ini ngasih Rasulullah sebagai role model kerendahan hati yang absolut. Bayangin, sebagai seorang pemimpin besar, beliau tuh seneng banget kalau duduk ngumpul bareng kaum miskin. Kalau ada undangan dari orang miskin, beliau bakal langsung respon dan ngedahuluin itu tanpa ragu. Malah, ada satu riwayat doa yang mungkin bakal bikin kita semua mikir keras. Beliau berdoa minta dihidupkan dalam keadaan miskin, dimatikan dalam keadaan miskin, dan dibangkitkan bareng orang-orang miskin. Wow, miskin di literatur ini maknanya apa? Yaitu perasaan selalu butuh sama Tuhan dan benar-benar terlepas, nggak terikat sama sekali sama harta duniawi. Finally, kita masuk ke bagian kelima, mendefinisikan ulang kaya dan miskin, sebuah paradigma baru soal kekayaan. So, the crucial point is, sekarang waktunya kita ngegeser paradigma secara total. Kita definisiin ulang semuanya. Ada satu kutipan epik dari tokoh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau kecatat bilang kalau mereka yang miskin materi di dunia ini tuh justru beruntung. Hah? Kok bisa? Karena menurut konsep hisab di akhirat, orang kaya itu hidupnya harus ekstra hati-hati. Tiap sen harta mereka bakal diinterogasi ketat banget, dapatnya dari mana, habisnya buat apa. Sementara itu, narasi ini ngejelasin kalau orang miskin yang taat bakal ngelewatin proses ini dengan mulus, tanpa beban harta duniawi yang bikin ribet pas pertanggungjawaban. Jadi ada dua pilihan hidup yang super kontras di sini. Di satu sisi ada orang kaya yang miskin. Mereka ini diceritain punya duit numpuk, tapi hidupnya penuh ketakutan, pelit, suka nimbun, dan hatinya selalu ngerasa kurang. Bisa dibilang mereka ini bangkrut secara spiritual. Di sisi lain, ada orang miskin yang kaya. Contoh ekstrimnya di sejarah klasik itu Imam Rifai. Beliau ini aslinya punya kekayaan luar biasa, tapi tiap tahun hartanya ludes buat ngeberangkatin haji orang lain dan bersedekah. Saking seringnya ngasih, pas tiba waktu wajib zakat, hartanya malah udah habis duluan. Beliau udah bener-bener ngelepasin ikatan dunia dari hatinya. Secara teknis, akhir tahun mungkin beliau miskin, tapi menurut pandangan ini, hatinya adalah hati orang paling kaya di seluruh dunia. Sebagai penutup paparan ini, saya pengen teman-teman nanya ke diri sendiri, jauh di lubuk hati yang paling dalam. Di mana posisi kita sekarang? Apakah ketakutan kehilangan harta malah bikin kita sibuk nimbun dan ngejauhin kita dari empati yang sejati? Atau kita udah siap buat ngebuka hati, ngasih dengan tulus, ngebuang ego, dan ngeraih kekayaan sejati yang abadi, kayak yang diajarin sama kebijaksanaan masa lalu ini? Ingat pesan inti dari literatur yang kita bedah hari ini. Kekayaan itu nggak diukur dari apa yang kita simpan, tapi dari apa yang kita kasih dengan penuh rahmat. Makasih banyak ya udah gabung di paparan edukatif yang super insightful ini. Sampai jumpa di paparan berikutnya.